皆さん、こんばんは。じゃあ、今日も一緒に日本語を勉強しましょう。じゃあ、皆さん、今回は、なんとテスト演奏の文法から、えっと、問題にの14番から18番、そして問題3の19番の解説をしていきます。えっと、テストに合格するために、うん、えっと、テストに合格するためのコツやテクニックをたくさん紹介しますので、ぜひ、最後まで見てくださいね。それでは、始めましょう。頑張ります。えっと, jadi misalnya hari ini kita akan membahas tentang latihan soal. Uh, latihan soal ini membahas tentang NATES N3 dan sekarang saya akan membahas tentang Dokai, Bunpo dan Dokai. Ada sekitar 4 Bunpo, yakni pertanyaan menyusun kalimat atau kalimat berbintang. Dan yang berikut ada Bunpo, ada Dokai. Dokainya satu nomor, itu di nomor 19. Jadi tetap ikuti penjelasan ini. Uh, Mohon menonton sampai selesai. Terima kasih, teman-teman. Oke, sekarang kita mulai dengan nomor Cibang, nomor satu. Oke, kita lihat di nomor satu. Nah, di nomor nomor satunya saya itu nomor 14. Nah, nomor 14 ini kita akan menyusun kalimat berbintang. Oh iya, tapi sebelumnya saya bakal eh, menjelaskan sedikit untuk mengerjakan contoh soal seperti ini. Ada beberapa tips dan cara yang bisa teman-teman ikuti. Eh, Mungkin juga bisa membantu teman-teman dalam menghemat waktu ya untuk mengisi soal ujian. Oke, langsung saja. Ini ada 3 aturan emas menyusun kalimat atau posisi. Oke, yang pertama cari lem kimiawi. Kenapa lem kimiawi? Uh, Bahasa lebih sederhananya tuh kayak kita mencari partikel yang biasanya menempel dengan kalimat apa. Seperti itu. Misal di sini kan ada partikel O nih. Ada partikel O. Nah, partikel O di sini biasa menempel pada kata kerja seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di N5, N4. Tapi partikel O selalu diikuti oleh kata kerja, aktivitas. Nah, yang berikut ada partikel ga. Partikel ga ini ada 2 jenis. Eh, Partikel ga yang eh, ini sebenarnya fungsinya sama seperti partikel wa, penekanan pada subjek. Tetapi eh, untuk partikel ga sendiri, kalau partikel wa hanya menunjukkan subjeknya yang mana. Sedangkan partikel ga itu lebih menekankan. Nah, partikel ga ini uh, biasa diikuti oleh kata sifat ataupun uh, sebelum partikel ga ada subjek di depannya. Oke, untuk lebih rinci, mungkin kita bisa ambil. Tidak bisa berdiri sendiri, jadi partikel-partikel ini otomatis dia tidak mungkin berdiri sendiri. Dan kita cari kata kerja atau kata benda di pilihan jawabannya yang wajib menempel dengannya. Oke,
Pembahasan yang kedua, tips yang kedua, itu cek pembatas depan dan belakang. Maksudnya seperti apa? Kita melihat di contoh soal ini, untuk nomor 14 mungkin tidak ada ya. Tapi di nomor 15, ini pembatas depan, ini pembatas belakang. Nah, ini juga sangat membantu. Kenapa? Jadi kita bisa lebih meneliti eh, untuk di sini, untuk di belakang kata kerja bentuk kamus, di belakangnya itu biasa ditaruh apa? Kata kerja seperti apa? Kata kerja atau kata benda seperti apa? Nah, kalau di sini, ini juga eh, sebelum kata DARU, sebelum ada DARU, sebelum itu ditaruh apa? Seperti itu contohnya. Selanjutnya, eh, perhatikan kata tepat sebelum garis pertama dan eh, tepat setelah garis terakhir. Itu seperti yang tadi saya contohkan di sini. Kalau misal di 14 cukup sulit, tetapi kita pahami keseluruhan kalimat membahas tentang apa. Itu bisa juga jadi tips satu. Oke, selanjutnya yang nomor tiga, bentuk klaster kecil, gabung empat pilihan menjadi dua pasang frasa logis terlebih dahulu. Kemudian gabungkan kedua frasa tersebut agar menjadi kalimat yang utuh atau koheren. Oke, ini artinya apa? Hmm, Kita tuh buat misal dari empat uh, jawaban ini, empat kata yang harus kita taruh di sini. Nah, itu kita buat jadi satu kelompok kata kecil, kelompok kalimat kecil, kecil. Setelah itu baru digabung menjadi satu. Cocok nggak kira-kira? Nah, jadi seperti itu kayak misal untuk uh, kita mengerjakan soal ini, lebih baiknya tuh kita pengelompokan kata dulu. Kayak ini harus berpasangan seharusnya biasanya sama apa, sama mana, kayak gitu. Dan untuk satu tips dari saya pribadi itu, uh, saya suka nerjemahin kata-kata ini, kata-kata di opsinya. Jadi kayak misal, oh gai, lebih baik. Terus tuh kan gaya berpikir atau dipersiapkan bisa juga. Watashi nara dekiru, eh, dari saya bisa terbiasa. Watashi nara dekiru. Oke, contohnya seperti itu ya. Mungkin lebih jelasnya nanti kita masuk di soal nomor 14. 14. Oke. Oke, Minasang. Jadi kita sekarang bahas soal yang ada di nomor 13. Nah, di sini, watashi ni wa dekinai, de wa nakute, nani nani nani, nani nani. Seperti di contoh soal ini di kalimat akhirnya kita harus em, harus tetap melihat tentang sebenarnya. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ini soalnya kita harus mencari tentang bagaimana kalimat ini menyatu. Jadi seperti kalimat hokai. Contohnya ini, dia tuh selalu no hoga atau hogai, tahogai. Otomatis dia akan berpasangan dengan ini, yang artinya
Syukan wo tsuketa. Syukan wo tsuketa. Artinya terbiasa dengan eh, lebih baik terbiasa eh, bilang bisa. Watashi nara. Nah, watashi ni wa dekinai de wa nakute. Ini pernyataan satu. Pernyataan satu. Nah, otomatis pernyataan kedua di sini, eh pasti dia menjelaskan tentang watashi ni wa dekinai de wa nakute. Bukannya tidak bisa, tapi alangkah lebih baiknya selalu berpikir kalau kita pasti bisa, kita bisa. Kayak gitulah Anis kalimatnya. Nah, kalau menurut saya, watashi ni wa dekinai dewa nakute itu pasti diikuti sama watashi nara dekiru. Watashi nara dekiru. Nah, ini dua dulu. Terus, dekiru, dekiru di sini dia pasti diikuti langsung sama to kangaeru karena menurut pemikiran orang ini. Jadi kangaeru. Terus sebelum hogai dia selalu pasti menggunakan tak, dan di sini ya jawaban ini sudah kan. Bentar. Jawaban ini sudah tinggal yang ini sama ini. Nggak mungkin ini uh, hogai shukan wo tsukutta. Hmm, contoh yang mana? Oke, jadinya eh, satu, tiga. Jawabannya seperti ini. Oke. Watashi ni wa dekinai de wa nakute, watashi nara dekiru to kangaeru shukan wo tsuketa hoga ii. Nah, kalau kita lihat analisis langkah demi langkah ini, kita ngelihat analisis langkah demi langkah, itu em, menghubungkan kutipan pola yang ini itu membutuhkan kata kerja berpikir setelahnya. Makanya watashi narudekiru diikuti langsung dengan to kangaeru. To kangaeru. Pakai merah aja ya. Oke. Nah, eh di sini eh, di pernyataan yang kedua ini menyesuaikan akhir kalimat hogai. Nah, hogai ini biasanya berada di akhir kalimat. Dia tuh menyatakan kayak lebih baik, sebaiknya. Jadi dia membutuhkan kata kerja untuk casual lampau di depannya. Makanya dipakai uh, shuka wa tsuketa hoga i. Karena eh, pernyataan di kalimat ini sudah lewat. Artinya tuh bukan aku tidak bisa, melainkan lebih baik membiasakan diri berpikir kalau aku pasti bisa. Jadi urutan yang benar adalah 2, 4, 1, 3. Jawaban yang benar adalah satu. Oke. Untuk nomor 14, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Hari kita baca. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke nomor 15. Oke, kokoro kara wakaru ni aeru nani 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 de aru. Nah, ini kita bisa analisis yang di sini. Yang di sini eh, setelah kata ateru itu bagusnya kita taruh apa di sini. Nah, terus sebelum kata de aru, apa kata di sini apa? Kayak gitu. Yang jadi pertanyaan kita. Oke, jadi sekarang kita mau
cari pakai cara saya yang biasa saya pakai itu kita cari dulu eh, arti arti dari ini. Tomodachi, teman, yang begini ya, susah teman. Terus ini mendapat kebahagiaan yang besar untuk eh, ya untuk kesenangan besar dalam hidup, keuntungan kayaknya. Oke, untuk keuntungan dalam hidup. Nah, terus di tempat berikut, Otsu memiliki gitu. Oke, vertical O. Oke. Setelah air itu kata kerja bentuk kamus tidak mungkin langsung diikuti oleh partikel O karena aneh. Kokoro kara wakari airi o tidak mungkin. Jadi O dia otomatis berpasangan dengan ini sama ini. O dulu baru motsu kotoga. Jadi itu jadi kita kalau pengelompokan kecil dulu seperti yang saya bilang, buat kalimat kecil dulu, kalimat atau padanan kalimat kecil dulu. Terus teman. Nah, ini kan membahas tentang perasaan, hubungan perasaan yang saling mengerti dari hati. Itu nggak mungkin kita dapat keuntungan dalam hidup, tapi ini tuh membutuhkan subjek. Subjek ini siapa? Pasti tomodachi orang. Jadi saya memilih di sini tomodachi di sini. Terus jinsei no oki na tanoshimi itu dia ada di belakang karena eh, orang biasa diikuti oleh partikel O. Setelah itu baru otsu koto ga nami nami. Nah, sebelum dia aru, dia ada em, alasan, ada sesuatu kenapa memiliki teman yang seperti ini tuh, kenapa eh, ada nani-nani rasa seperti apa jika memiliki teman seperti ini. Nah, tuh makanya jawabannya satu, ini dua di sini. Oke, jadi penjelasannya. Yang pertama mencari subjek yang dimodifikasi kalimat di awal dengan clause kata kerja relatif. Kokoro kara wakari aeru. Jadi kita saling mengerti dari hati. Dan clause ini wajib memodifikasi kata benda langsung setelahnya. Nah, kata benda itu kan di sini yang ada kata benda ya satu-satunya ini teman. Nah, jadi eh makanya pilihan di situ adalah tomodachi. Nah, yang kedua, menghubungkan partikel objek. Kata benda tomodachi kemudian dipasangkan dengan partikel langsung objek om. Jadi, kokoro kara wakari air tomodachi o. Hmm, itu langsung diikuti oleh kata kerja motsukoto ga. Dan yang terakhir, jinsei no oki na tanoshimi.
Memiliki teman yang bisa mengerti dari hati adalah kesenangan besar dalam hidup. Kayak yang ada yang diinginkan begitu. Oke. Ini ada pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Dan jika ada jawaban lain yang menurut teman-teman lebih make sense, lebih masuk akal, dozo ditulis saja. Oke, soal yang berikut. 少しぐらい高くても何々々から景気よく安いと思う. Oke, di sini kekyoku artinya pada akhirnya, pada akhirnya kekyoku. Oke, terus kita pada akhirnya kita berpikir kalau itu ternyata murah. Artinya meskipun sedikit mahal, karena nani berarti ada sesuatu yang menguntungkan bagi dia juga. Makanya dia ngomong eh, meskipun begitu sedikit mahal karena nani, eh, jadi pada akhirnya berpikir ah murah kok. Nah ini ada hoga ada nagaku tsukaeru no kao enchitsu no ii. Oke. Jika 少しぐらい高くても、hmm, ini berarti 演出のいいものが、演出のからtuh pasti karena untuk waktu yang lama. Barangnya beli lebih baik menurut yang benar itu em, adalah meskipun sedikit mahal karena eh, untuk dipakai waktu yang lama lebih baik membeli barang yang kualitasnya baik. Hmm, begitulah. Oke, bisa tulis ya. Empat. 演出のいいもの買う方が、な、長く、長く使えるから、景気よくは安いと思う. Jawaban saya ini benar. Empat, tiga, satu, dua. So tes. Jadi, untuk list langkah demi langkahnya tuh, nah di sini penjelasan pertama menghubungkan modifikasi benda. Kata sifat, genshitsu no ii, artinya kualitas yang bagus, barang barang yang kualitas bagus. Terus apa? Di sini wajib berpasangan langsung dengan kata benda. Nah, barang yang kualitasnya bagus eh, langsung diikuti oleh monokal, barang yang dibeli. Membeli barang yang kualitasnya bagus. Oke. Terus menjadi seperti itu. Yang kedua, pola perbandingan untuk menyatakan membeli barang berkualitas bagus itu lebih itu menggunakan kata hogai. Hmm, Tepat setelah frasa tersebut menjadi uh, injitsu no ii.
mono kau hoga nani nani. Nah, yang terakhir itu menambahkan alasan. Alasan kenapa eh, kamu tetap membeli walaupun barang itu mahal. Alasannya adalah karena untuk dipakai waktu yang lama, untuk waktu yang sangat lama. Daripada kita beli sepatu yang murah, tapi setiap bulan harus mengeluarkan uang untuk beli, sama saja kan, lebih mahal. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, terjemahannya adalah, meskipun sedikit mahal, karena membeli barang yang berkualitas bagus itu bisa dipakai lama, pada akhirnya menurut saya malah murah. Terus. Oke, sampai nomor 16 ini. Jika ada pertanyaan, silahkan. Atau mau dilihat dulu contoh penjelasannya. Penjelasan, jika ada kalimat yang menurut Minasang aneh atau yang perlu diperbaiki, tinggal tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke nomor 17. Oke, watashi wa nihon hodo nani 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 nai to omotte iru. Nah, di sini nih kalau dilihat dari jawabannya ada partikel wa, ada partikel ga, ada partikel ada kosakata kata benda shizeng dan utsukushi kune itu kata sifat. Oke, untuk contoh kalimat seperti ini kita lihat dulu eh, apa sih yang dibahas? Apakah tentang Jepang atau tentang negara yang indah? Oke. eh Seperti biasa kita harus menerjemahkan kembali negara terus di sini eh, alam ya, alam. Terus untuk partikel wa, menurut yang dipelajari A tuh di sini tempatnya. Karena A satu wa sini karena nani wa nah itu omoteru. Karena kita berpikir tidak ini. Seperti anak kalimat lagi, kita belajar anak kalimat lagi ya. Misal di uh, Minano Nihongo bab 24 atau 25 kita belajar tentang anak kalimat. Nah, di sini juga kita belajar lagi anak kalimat. Tepuk tangan. Oke, sekarang gak sudah eliminasi. Nah, bisa juga pakai metode eliminasi. Tergantung teman-teman nyaman menggunakan metode yang seperti apa. Cuman dari saya menjelaskan sebisa saya sesuai dengan sepengalaman saya. Nah, di sini uh, si Zeng dan seperti yang saya bilang di awal, kalau partikel ga itu selalu diikuti oleh kata sifat. Otomatis nomor 4 ini di belakang dua. Oke, sudah dapat pasangannya. Dan si Zeng pasti harus ditaruh di sini karena yang diomongi adalah eh, tentang alam Jepang. Kalau dilihat dari kalimatnya, tentang alamnya Jepang. Oke, ini berarti dua. Jawabannya adalah empat. Wah, coba. Tiga, dua, empat, satu. Oke, benar. Kenapa? Watashi wa nihon hodo seizin ga utsukushi ku ni wa nai to omotte iru. Artinya, kayak
Dia berpikir, saya berpikir kalau tidak ada negara yang uh, indah alamnya, ah, alamnya seindah Jepang, ya gitulah. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, ini kunci rumus grammar. A, nani, A, hodo, subjek, terus baru ga, langsung diikuti kata sifat, terus B, nah. Artinya, tidak ada B yang sesifat A. Target pembanding di sini adalah uh, Nihongodo. Yang dibandingkan apa? Alamnya. Oke, yang kedua, menyusun subjek sifat. Subjek yang ingin ditonjolkan adalah keindahan alamnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, eh kita hubungkan yang si Zeng ini plus partikel ga kata benda sifat Utsukeshikuni menjadi si Zeng ga Utsukeshikuni. Dan yang terakhir menghubungkan dengan pembatas negatif. Untuk melengkapi pola negatif nai di akhir kalimat, kita tambahkan partikel pembatas wa untuk seperti anak kalimat kata-kata seperti itu tepat sebelumnya. Menjadi shizen ga utsukushiku ni wa nai 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 nai. Oke. Ini arti yang sebenarnya adalah saya berpikir bahwa eh, tidak ada negara yang alamnya seindah Jepang. Seperti itu misalnya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan dilihat dulu penjelasannya. Jadi kode di sini artinya se perbandingan atau dibandingkan. Berbandingkan. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 18. Dan ini adalah nomor terakhir untuk pertanyaan susun kalimat. Oke. Nah, Yoko, shinasai to nani no kawara, kawaranai yo. Hmm, sini agak susah ya. Tapi sepertinya di sini kayak ada shinaseto. Shinaseto ini sama artinya dengan shimasu. Yes. Jadi dia sama artinya. Tapi dia tuh songkego. Kita song- kita tuh menghormati lawan bicara. Oke. Mhm. Oke. Terus no kawaranai yo. Tidak mengerti kenapa. Oke, saya tuh selalu setiap kali mengerjakan mengerjakan teks seperti ini saya eh, mengusahakan untuk menerjemahkan agar kata-kata yang kita eh, pasangkan di acak kata ini nggak salah gitu. Karena karena kayak
Hmm. Diperintah, diperintah. Ya, sini steru noni. Padahal, noni itu kan padahal. Padahal saya melakukan. Dan si Karareru marah, dimarahi. Oke, nah kalau dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Noni, noni kan padahal nasa itu otomatis dua di sini. Kenapa? Itu pernyataan yang kayak perintah dari seseorang, melakukan perintah dari seseorang. Hmm, terus dilanjutkan dengan tiga. Shinasai to iwareta kara shiteiru no ni. Hmm, yang dengan tapi benar. Oke, coba kita jelasin. Um, Shinasai to iwareta kara, iwareta kara shiteiru no ni, どうして叱られるのかわからないよ。Hmm, 10, 23, 14. So, this, bener kan? Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, menyelesaikan awal kutipan. Kalau sesina saya tak disuruh lakukanlah, memerlukan kelanjutan kata kerja pasif. Diberitahu atau disuruh. Maka pilihannya itu langsung di nomor 2. Nah, terus yang kedua menyatakan kontradiksi diikuti oleh kekecewaan. Padahal saya telah melakukannya. Makanya sternoni, sternoni. Padahal saya telah melakukan sesuai sama yang diperintahkan. Tetapi mengapa? eh tapi aku tidak tahu mengapa malah dimarahi. Ya, aku tidak tahu di sini. Aku tidak tahu mengapa malah dimarahi loh. Kayak begitu. Ini terjemahan yang sebenarnya. Eh, padahal aku melakukannya karena disuruh, tapi aku tidak tahu mengapa malah dimarahi. Ya, seperti itu penjelasannya. Bagaimana misalnya kayak eh, apakah Minasang dapat menangkap apa yang saya jelaskan ini atau masih bingung atau eh, butuh kelas selanjutnya? Mohon dimaklumkan karena saya juga baru baru mengajar hari ini. Jadi mohon dimaklumkan. Mohon bantuannya Yorisiko Mas. Oke. Udah ya, soal nomor 18. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 19. Tetapi, di sini juga saya punya tips buat minasang semua. Buat minasang di seluruh binawan.
seluruh Indonesia. Oke, eh, tips-tips dan trik. Saya punya tips mana ya? Hmm, sebentar, saya cari dulu. Mana ya, Minecang? Minecang. Watashi, orang memperhatikan watashi. Sepertinya mana ya? Mana ya? So, saya punya tips dan trik, tapi entahlah harus gimana. Sebentar ya. Oke, masing karena Mas mencari filenya, jadi ini sudah menemukan. Oke, tips dan trik yang uh, pertama adalah fokus efisiensi waktu. Semisal teman-teman dapat teks doka yang sepanjang ini, jangan dibaca semua. Jadi dibacanya hanya sampai di ini. Oke, pokoknya buat menangkap satu kesatuan ini bacanya satu paragraf ini. Kayak gitu. Oke, lihat lagi. Konde tiga adalah soal melengkapi paragraf rumpang. Anda tidak harus membaca seluruh isi wacana jika waktu ujian terbatas. Yang kedua, teknik konteks terdekat. Bacalah dengan saksama satu kalimat sebelum satu kalimat sebelum dan satu kalimat sesudah ruang rumpang untuk menangkap alur logika penulisan. Jadi apa yang dibahas sih sebenarnya di situ? Untuk eh, pembahasan untuk mencari partikel atau mencari bentuk apa sih yang dipakai di akhir ini? Ada bentuk tak, ada bentuk ru, ada bentuk stir. Nah, itu tergantung konteks yang sedang dibahas. Jadi harus diperhatikan. Terus yang ketiga, temukan subjek utama. Nah, seringkali kunci jawaban bergantung pada pemahaman tentang siapa pelaku utama dalam klausa klien tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat ke soal. Oke. 最近読んだのは、小さい女の子、何々家を離れて親戚の家に何々。Nah, untuk kalimat seperti ini, eh, memahami struktur klausa relatif, non-modifying clause. Artinya, kalimat di atas menerangkan kata benda penutup di akhir kalimat, yaitu cerita. Hana, hanarete, shinseki no ie ni, dan. Oke, bagian sebelum kata tersebut merupakan anak kalimat yang menjelaskan isi cerita. Yang kedua, aturan penggunaan partikel subjek. Nah, di dalam anak kalimat, eh, subjek di dalam anak kalimat penjelas, subjek pelaku utama dalam hal ini Chisai no Chisai Onanoko harus ditandai dengan partikel subjek ga atau digantikan dengan partikel no juga bisa. Chisai Onanoko no ie o itu juga bisa. Oke, penggunaan partikel penanda topik wa dilarang dalam kasus relatif seperti ini.
Dan yang ketiga, pemilihan pilihan yang benar. Karena pilihan jawaban yang tersedia adalah wa, ga, no, dan mo. Partikel subjek standar yang paling alami untuk mendampingi kata kerja aktif transitif atau intransitif bertingkat dalam kalimat tersebut adalah ga. Pilihannya nomor dua. Kalimatnya mungkin bisa baca sendiri. Jadi dia tuh seperti sedang mm, membaca cerita tentang seorang anak yang pergi dari rumah selama berbulan-bulan dan tinggal di luar. Sepertinya begitu. Buku yang baru-baru ini saya baca adalah cerita tentang seorang anak perempuan kecil yang meninggalkan rumahnya untuk pergi menginap berbulan-bulan di rumah kerabatnya. Oh, di rumah kerabatnya. Oke, seperti itu misalnya. Nah, kami misal ada opsi lain yang bisa, no juga bisa, tetapi eh, ada eh, beberapa kalimat di sini yang tidak pas kalau kita memakai no. Ya, chisai ona no ko no ie o anret. Kan yang subjek ini yang mana? Penanda subjek. Itu pasti harus pakai ga. Rawa tuh kurang menekankan seperti saya bilang. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari saya untuk Minasan. Semoga apa yang saya bahas ini dapat terserap dengan baik. Dan maaf bila ada kurang, mohon dimaklumkan karena maklum baru jadi CNC sehari. Ini pun simulasi. Jadi untuk teman-teman semua, selamat menonton videonya. Jika ada yang eh, ada dari teman-teman menemukan satu akun penjelasan yang lebih rinci dan bisa eh, membuat kita semua belajar, mohon di-share di kolom komentar. Oke. Hai, いかがでしたか皆さん。じゃあ、皆さん、今日の解説が皆さんの勉強の参考になれば嬉しいです。うん。もしこの動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。うん。質問や気になったことがあれば、ぜひコメント欄に書いてくださいね。はい。それでは、また次の動画でお会いしましょう。はい。勉強頑張ってください。バイバイ。